Sahabat yang dari hati akan juga sampai ke hati. Karena itu, jika kita meyakini karya kita, baik kita sebagai pemikir, sebagai penulis, membuat puisi atau novel atau cerpen, ataupun sebagai ilmuwan, jika kita meyakini bahwa itu memang datang dari hati kita, datang dari olahan batin kita yang kita bawa tidur siang dan malam, ekspresikanlah, publikasikanlah. Tak peduli walau itu kemudian dikecam oleh para ahli, tak peduli walaupun itu kemudian tidak diterima oleh zamannya. Karena apa? Karena pada waktunya yang dari hati akan juga sampai ke hati, mungkin hati dan pikiran zaman mendatang, bukan zaman ini. Itulah respon saya ketika saya membaca pameran lukisan sang maestro Van Gogh. Ini iklannya di Denver Center. Ini judulnya Van Gogh Alive Experience. Ini tanggal 9 Juli sampai 26 September tahun ini. Pameran seni di era pandemik di Denver Center di Amerika Serikat. Yang mengagumkan, walau di era pandemik sudah terjual 48.000 tiket. Orang berbondong-bondong bersedia membayar untuk menonton pameran lukisan Van Gogh yang memang disampaikan secara beda, secara digitalisasi, era digital. Apa yang menarik di sini? Yang menarik di sini, betapa populernya Van Gogh sekarang. 48.000 orang antri membeli tiketnya, beberapa lukisannya terbukti terjual di atas 1 triliun rupiah. Tapi tahukah kita apa yang terjadi semasa Van Gogh hidup? Ia sudah membuat 800 lukisan lebih di masanya hidup, tapi yang laku hanya 1 lukisan. Hanya 1 lukisan yang laku, yang dibeli orang. Itulah yang membuat ia tadinya merasa ia tidak diterima oleh publik, dan juga saat itu ia banyak dicerca oleh para ahli, oleh teman sejawat. Tapi ia katakan bahwa ia menulis ini dari hatinya, dari pikirannya, yang ia bawa tidur berhari-hari, berminggu-minggu. Dan sekarang terbukti, zaman baru datang dan ia diterima, diakui sebagai seorang maestro. 1 dari 10 pelukis yang dianggap paling berpengaruh di dunia. Itu moral story dari Van Gogh. Saya ingin mulai dulu cerita tentang pameran lukisan masa kini di Denver Center. Di era digitalisasi, di era masa kini, pameran lukisan itu tidak lagi seperti dulu, di mana kita lihat di satu dinding, itu dipajang lukisan secara kaku, entah itu 1 kali 2 meter atau 30 cm kali 45 cm, dipajang secara kaku di dinding-dinding, lalu kita bergilir, berjalan melihat lukisan itu seperti dulu. Sekarang sudah berbeda. Itu juga yang membuat Denver Center ini begitu diminati, karena lukisan sudah digitalisasi, dan ia diproyeksikan besar sekali ke dinding. Satu lukisan yang 1 kali 2 meter tiba-tiba menjadi 10 kali 20 meter.
menempel di dinding, bahkan di plafon-plafon. Dalam satu ruangan kadang-kadang penuh itu. Di dinding kanan, dinding kiri, dinding depan, belakang, dan juga di plafon. Penuh dengan gambar satu lukisan yang skalanya raksasa. Dengan kualitas gambar yang minta ampun, detail dan bagusnya. Karena kita sudah sampai pada era digital. Yang lebih mempesona juga, kadang-kadang katakanlah ini lukisan Van Gogh, ladang yang kuning, lalu ada burung-burung terbang. Tapi dalam lukisan statik itu burung terbang, tapi juga diam dia, statik dia. Terpotret dalam lukisan. Apa yang terjadi sekarang ini di era digitalisasi? Lukisan itu besar sekali terpantul di dinding 10 kali 20 meter. Lalu burung itu melalui teknik video tiba-tiba terbang dia. Tak hanya terbang dan berbunyi, cik, 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 cik. Hidup dia sebagai satu pameran. Juga kita lihat misalnya pameran tentang satu lukisan tentang badai. Tidak hanya muncul besar sekali di plafon, di dinding, di kanan kiri kita, gambar lukisan tentang badai itu, sehingga seolah-olah badai memang ada di sini. Namun terdengar pula suara badai yang menggelora, suara angin, suara pohon-pohon yang jatuh. Seolah-olah hidup dia. Jadi dilayani juga telinga kita di samping mata kita. Juga kadang-kadang lukisan tentang kebun bunga yang warna-warni. Tiba-tiba tercium oleh kita harum semerbak bunga-bunga warna-warni. Begitulah teaterisasi dari lukisan di era digital. Semuanya itu dibuat melayani yang dia sebut multiple sensory. Sensor kita ini secara multiple dilayani. Tidak hanya mata, tapi juga telinga, juga hidung. Hidup dia dilayani melalui proyeksi digitalisasi itu. Sudah sedemikian jauh bentuk pameran lukisan yang sudah diteaterisasi, digitalisasi, ditambah dengan animasi. Kadang juga dibuat dia menjadi 3 dimensi. Dan bagaimana di era pandemi? Bagaimana mereka menyelenggarakan satu pameran seni, lukisan di era pandemik? Pun itu mereka menyesuaikan diri. Biasanya lukisan itu di satu gedung besar, ya, ada di beberapa ruangan. Dan di setiap ruangan itu sudah mereka sediakan spot kursi, tempat orang duduk. Tapi jarak-jarak kursi itu sudah mereka susun sedemikian rupa mematuhi social distancing. Kadang-kadang di ruangan lain tak ada kursi, tapi spot orang berdiri. Tapi tempat berdiri pun sudah diberikan lingkaran, sehingga orang hanya dibolehkan berdiri di sana. Atau ketika ia mau bergerak, ia harus lihat dulu bahwa spot di sana kosong, dia pun bergerak ke sana. Begitulah diatur satu pola pameran di era pandemik, ya. Dan ada juga di sana tim panitia yang tetap menjaga bahwa segala social distancing ini diperhatikan. Jadi kita lihat bagaimana masyarakat maju, mereka mengatakan bahwa pandemik ini sudah terlalu lama, tak bisa lah ini kita dilarang untuk mengunjungi pameran seni. Pameran seni juga kebutuhan kita, seperti kita butuh untuk sehat, kita pun butuh untuk melihat keindahan, dan inilah polanya itu. Begitu hebat cara mereka membuat pameran seni di era pandemik. Sekarang saya ingin cerita soal Van Gogh, sang maestro yang sekarang ini minta ampun, ia begitu populernya. Tapi kalau kita baca biografinya, ini orang yang awalnya dan akhirnya juga merasa hidupnya gagal. Ia pernah mencoba menjadi pendeta. Dan ia menjadi pendeta sampai pada satu hari ketika ia menjadi pendeta, ia melihat ada satu dari jemaatnya yang hidup dalam kemiskinan dan tinggal di tempat yang kumuh. Muncullah gagasan sang maestro ini. Ia katakan kepada umatnya bagaimana kita bertukar tempat.
kau tinggal di tempatku di gereja, kamar yang bagus, yang hangat, ya. Dan aku tinggal di tempatmu yang tidur di atas jerami itu. Dan dikerjakan. Jemaatnya tinggal di tempat sang pendeta. Waktu itu dia menjadi pendeta, menjadi misionaris, ya, semacam pendeta. Dan ia sendiri tinggal berhari-hari di rumah umatnya yang kumuh itu, di atas jerami itu tidurnya. Sehingga waktu-waktu ia pun dipanggil oleh kepala gereja, dikatakan, Van Gogh, idemu mulia, tapi pendeta yang tinggal di rumah kumuh di atas jerami ini menjadi pembicaraan publik dan menurunkan wibawa pendeta, menurunkan wibawa gereja. Karena itu kau dilarang tinggal di sana. Tapi Van Gogh melawan dan akhirnya ia pun dipecat. Jadi kita lihat, ada untungnya Van Gogh dipecat sebagai pendeta. Jika ia terus menjadi pendeta, tak akan lahirlah itu aneka lukisan-lukisannya yang minta ampun sekarang ini berpengaruh dan dipuja-puji di sini dan di sana. Kedua, yang unik dari Van Gogh ini, dalam hidupnya ia sudah membuat 800 lukisan. Ia coba ikut pameran di sini, di sana, dan betapa sedihnya ia tak hanya dikecam oleh para kolega, tak diterima oleh para ahli. Waktu itu jika hanya itu yang ia terima, ia bisa berkata bahwa ia tak diterima karena ini kompetisi, persaingan. Tapi juga ia melihat sendiri, dari 800 lukisannya itu, seperti yang tadi saya katakan di awal, hanya satu yang laku. Dan ia pun kembali merasa menjadi seorang pelukis yang gagal. Bagaimana bisa? Bagaimana mau dikatakan sukses jika hanya satu lukisan yang laku, sehingga ia pun kesusahan hidupnya. Ia hanya hidup survive karena dibantu oleh adiknya yang bernama Theo. Unik terjadi padanya berikutnya adalah ia mengalami depresi dan ia potong kupingnya sendiri. Ia potong kupingnya dan kupingnya itu ia bungkus pada kain koran, ia kirim kepada komunitasnya di sebuah kafe. Dan dikatakan melalui kurirnya bahwa ini dari Van Gogh. Cuma orang kaget melihat bungkusan itu, kok ada darah. Dibuka, itu kupingnya Van Gogh. Sehingga akhirnya baik Theo adiknya ataupun orang tua Van Gogh merasa Van Gogh ini mengidap sakit jiwa. Mulai ketika ia jadi pendeta yang tiba-tiba tidur di jerami, di kamar seorang umat, dan umatnya ia suruh tinggal di tempat ia selaku pendeta, hingga ia potong kupingnya dan ia pun dikirim di rumah sakit jiwa. Jadi sang maestro ini pernah tinggal lama di rumah sakit jiwa. Untungnya rumah sakit jiwa menyediakan tempat bagi sang maestro untuk berkarya. Dan disitulah hebatnya, justru di rumah sakit jiwa itulah lahir begitu banyak karya-karya masterpiece-nya. Ada satu lukisan yang judulnya itu Dr. Gachet. Ini gambar seorang dokter yang lagi merenung. Itulah Dr. Gachet yang memang sering berkunjung kepada Van Gogh, mencoba berdialog padanya, mengobatinya, dan memberikan hiburan padanya. Begitu berkesannya Van Gogh dengan Dr. Gachet ini, sehingga ia hadiahkan, ia membuat lukisan tentang sang dokter. Ia membuat juga lukisan yang juga terkenal mengenai kamarnya di rumah sakit. Bagaimana itu posisi ranjangnya, dinding segala macam itu, sehingga tergambar tidak hanya ruangan itu secara apa adanya, tapi penuh dengan emosi-emosi yang tergambar dari warna-warni ataupun goresan dinding, goresan tempat tidurnya itu, terasa emosi-emosi yang pekat di sana. Yang istimewa lagi adalah di malam hari. Walau ia tinggal di rumah sakit, dari jendela ia sering melihat itu bintang-bintang malam yang begitu indahnya, begitu hebatnya, dan ia pindahkan ke kanvasnya, diberi judul Starry Night, malam berbintang.
itulah yang dianggap lukisan paling populer dari Van Gogh, Starry Night. Lukisan ini bahkan menjadi lagu. Julio Iglesias menyanyikannya, Starry, Starry Night, di 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 di. Saya tidak hafal liriknya, tapi itu nadanya. Itu lagu dibuat tentang lukisan ini. Dan Van Gogh menciptakannya di rumah sakit jiwa. Saya dulu waktu tinggal di Amerika Serikat, pernah juga datang ke Denver dan membeli poster-poster berisi lukisan para maestro, Salvador Dali, Picasso, termasuk dari Van Gogh ini. Dari Van Gogh, lukisan Starry Night itulah yang saya beli, dan saya ingat saya sempat letakkan itu lukisan di depan tempat saya tidur, sehingga sebelum saya tidur setiap malam, saya lihat lukisan itu. Saya hidup bersama lukisan itu berminggu-minggu sampai akhirnya saya lepaskan itu lukisan. Karena dengan melihat lukisan itu saya tidak tidur, malah pikiran saya terus berimajinasi. Jadi kita lihat, justru tinggal di rumah sakit jiwa itulah sang maestro ini mengeluarkan semua potensi terbaiknya. Dan juga yang unik dari Van Gogh, ia membutuhkan channeling, ekspresi menyatakan perasaannya kepada orang lain. Ia tidak punya kekasih di sana, cintanya ditolak berkali-kali, ia melamar orang untuk menikah tapi juga ditolak, ia punya teman hidup tapi ini dianggap oleh keluarganya tak layak karena ia seorang pekerja seks komersil, ya. Sehingga satu-satunya tempat dia berekspresi yang paling bisa ia kerjakan adalah mengirim surat kepada adiknya Theo yang tinggal di tempat yang berbeda. Ia mengirimkan surat begitu seringnya, total jumlah surat yang ia buat itu sekitar 800 surat. Yang 80%-nya ia kirim ke Theo, sisanya dikirim ke tempat-tempat lain. Begitu unik surat-suratnya ini, sehingga akhirnya suratnya pun dibukukan oleh adik iparnya. Jadi Theo, adiknya, punya istri. Ketika Van Gogh meninggal, ketika Theo meninggal, sang istri melihat tumpukan surat yang banyak sekali. Ternyata itu memang surat dari Van Gogh, dikumpulkan oleh sang istri. Dan waktu itu Van Gogh udah mulai dikenal namanya. Ia dikenal justru ketika sudah wafat. Surat-surat itulah diterbitkan oleh adik iparnya dalam 3 volume. Kita pun akibatnya mengenal Van Gogh banyak dari surat-surat itu. Walaupun hidupnya begitu tragis, tapi di surat-surat itu kita dapatkan 1-2 keyakinan. Van Gogh bercerita kepada Theo, adiknya, bahwa ia merasa pada akhirnya lukisannya akan diterima karena ia membuatnya, melakukannya dengan segenap penuh jiwa dan raganya. Katanya dirinya tumpah di lukisan itu. Dan terbukti sekarang, setelah ia wafat, ia pun dianggap tidak hanya sebagai seorang maestro raksasa, namun juga ia ikut menciptakan gelombang baru seni lukisan. Di era ketika ia hidup, waktu itu terkenal gerakan seni yang namanya itu Impressionism. Ini gerakan seni lukis di abad 19 dari Prancis, yang filosofinya kira-kira mengatakan bahwa lihatlah realitas ini apa adanya, tapi lihatlah pantulan cahaya di setiap benda-benda itu. Pantulan cahaya itu ingin menyatakan sesuatu, lihatlah, tangkaplah, dan pindahkan ke kanvasmu, tapi gunakanlah itu warna-warna yang primer. Jangan digabung-gabung, warna merah, kuning, putih, hijau, dan lain-lain. Biarkan muncul warna-warna itu apa adanya, tak perlu dicampur, dan seakurat mungkin potretlah cahaya-cahaya yang muncul di objek realitas itu.
itu awal munculnya gerakan impresionisme. Tapi Van Gogh tak puas. Van Gogh merasa bahwa kita tak hanya harus memindahkan realitas itu apa adanya, justru yang harus kita tampilkan adalah diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, sukma kita sendiri. Karena itu gambar bintang di malam hari sebagai misal, tidak ia gambar bintang seperti bintang potret itu, tapi ia buatkan gelora jiwa setiap bintang itu dengan berbagai lingkaran-lingkaran, sehingga terasa bahwa bintang itu punya emosi, punya jiwa, ada yang ingin diekspresikan oleh bintang gemintang di malam hari itu. Post-impressionism itu menjadi aliran yang ikut dipopulerkan oleh Van Gogh karena ia meletakkan simbolisme di balik benda-benda itu. Ia letakkan juga di sana aneka hal-hal yang sifatnya lebih abstrak. Bukan hanya bintang, tapi jiwanya bintang. Hatinya bintang. Pikiran bintang. Itu yang kira-kira ingin ia gambarkan. Dan muncullah itu bintang seperti apa adanya, namun ditambah dengan gelombang-gelombang abstrak yang jika kita melihat dan bata-batin hati kita, terasa ada gelora tambahan di sana itu. Jadi Van Gogh pun dianggap ikut mempelopori datangnya post-imperialisme itu, post-impresionisme itu, impresionisme itu salah satu sumbangan yang besar dari Van Gogh. Nah, kisah Van Gogh ini sungguh memberikan kita satu inspirasi. Betapa kadang-kadang karya kita yang sudah kita buat dari hati, dari batin kita, ditolak oleh para ahli, ditolak oleh para kolega, ditolak juga oleh publik luas karena dianggap ini hal yang tak lazim. Namun kita tahu bahwa apapun yang kita buat yang datang dari hati, akhirnya akan sampai juga pada hati. Dan Van Gogh membuktikan itu. Di eranya hanya satu lukisan yang laku. Tapi sekarang di era pandemik 48.000 orang antri ingin menonton lukisannya yang digitalisasi. Sahabat, ini video ke-8 yang saya buat di era ke-8 hari working from home, 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Hanya direkam di handphone sederhana, tapi ini sengaja dibuat seperti itu sekedar sebagai bagi pengalaman bahwa di era working from home pun kita tak terhalang untuk tetap membuat kerja kreatif. Salam.